Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Raftanan, nomor absen 13 dari kelas 10E. Di sini saya akan membahas rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Berikut ketentuan yang harus diperhatikan dalam asuransi syariah. Yang pertama, rukun dan syarat asuransi syariah. Ada 4 macam rukun dan syarat dalam asuransi syariah. Yang pertama yaitu kafil, yaitu orang yang menjamin. Balik, berakal, bebas berendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. Yang kedua makfulah, yaitu orang yang berpiutang, disarankan sudah dikenal oleh kafil. Sedangkan yang ketiga yaitu ma'ful anhu, yaitu orang yang berutang. Yang terakhir yaitu yang keempat ma'ful bih, yaitu utang, barang maupun yang diketahui dan jumlahnya tetap. Sekarang kita akan membahas larangan asuransi syariah. Berikut larangan asuransi syariah. Pertama, tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau gharar, disebut gharar. Yang kedua, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, yang mengandung unsur riba. Yang ketiga, tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian atau bisa juga disebut maisir. Tujuan dan prinsip asuransi syariah. Asuransi syariah bertujuan untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak diprediksi dan menolong menimbulkan musibah yang dialami peserta lain. Berikut dasar atau prinsip dari asuransi syariah. Pertama ada tauhid, yaitu menjadi prinsip dasar dalam syariah Islam. Yang kedua keadilan, yaitu terpenuhi nilai keadilan antara pihak terkait dengan akad. Yang ketiga kerjasama, yang menjadi prinsip universal dalam ekonomi Islam. Yang keempat amanah, agar terwujud nilai akuntabilitas dengan laporan keuangan berperiode. Yang kelima adalah kerelaan, agar anggota termotivasi untuk merelakan dana sebagai dana sosial. Yang keenam menghindari horor, artinya ketidakpastian. Yang ketujuh menghindari measure, yaitu salah satu pihak untung namun pihak lain merugi, seperti perjudian. Yang ke-8 yaitu menghindari riba, artinya dana kontribusi yang disetorkan sebagai tabaruk dalam asuransi syariah tidak hangus meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Lanjut, kita akan membahas perbedaan asuransi syariah dengan non syariah. Berikut perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, konsep asuransi syariah yaitu sharing of risk antara peserta dengan peserta lainnya, sedangkan asuransi konvensional yaitu transfer of risk. Yang kedua akad, yaitu asuransi syariah tolong menolong, sedangkan asuransi konvensional jual beli. Yang ketiga keberadaan dewan pengawas syariah. Asuransi syariah yaitu ada untuk mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai prinsip syariah dan fatwa dewan syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak ada. Pemilikan dananya, sekarang asuransi syariah dana dari peserta milik peserta dan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya, sedangkan asuransi konvensional dana dari peserta menjadi milik perusahaan dan perusahaan yang menentukan investasinya. Sekarang kita akan melakukan perbedaan dari sumber pembayaran klaim. Asuransi syariah yaitu dengan tabaruk terpisah dengan dana operasional perusahaan, sedangkan asuransi konvensional yaitu dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi bertanggung terhadap peserta. Ada produk dan investasi. Asuransi syariah investasi dengan prinsip syariah bagi hasil, sedangkan yang konvensional investasi berdasarkan bunga. Yang terakhir yaitu keuntungan atau profit. Asuransi syariah adanya pembagian dengan prinsip bagi hasil antara perusahaan dan peserta, sedangkan asuransi konvensional yaitu seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan. Itu beberapa perbedaan asuransi syariah dengan non syariah atau konvensional. Sekarang manfaat asuransi syariah bagi umat manusia. Berikut manfaat asuransi bagi umat. 1. Sebagai sarana untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. 2. Menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama anggota. 3. Melindungi diri dari kegiatan mualamah yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang keempat, memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita oleh satu pihak. Yang kelima, sebagai sarana menabung, karena pada saat jangka itu akan selesai, premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf jika
banyak tutur kata yang salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Didirikan PT Takaful pada 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya, dasar hukum asuransi syariah Indonesia menurut Al-Quran dan Hadis. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani wattaqullah. Innallaha syadidul 'iqab. Artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah berat siksaannya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dasar hukum asuransi syariah menurut hadis riwayat Muslim oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hukum asuransi syariah menurut para ulama atau fuqaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Satrio dari kelas 10E nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbankan syariah. Menurut UU nomor 7 tahun 1992 yang diubah menjadi UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 1. Definisi bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. 2. Dasar hukum perbankan syariah. 1. Tata kelola. 2. Prinsip kehati-hatian. 3. Manajemen risiko. 4. Penyelesaian sengketa. 5. Otoritas fatwa. 6. Komite perbankan syariah. 7. Pembinaan dan pengawasan bank syariah. 3. Kegiatan dan usaha bank syariah. A. Penghimpanan dana. Penghimpanan dana atau wadiyah adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain sebagai individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya. 2. Macam-macam wadiyah. 1. Wadiyah yad damanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. 2. Wadiyah yad amanah adalah pihak yang menerima titipan tersebut tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dititipkan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambilnya kembali. 2. Penghimpunan dana atau mudharabah adalah perjanjian kerjasama usaha di mana pihak pertama sebagai penyedia dana dan pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha. 2. Macam-macam mudharabah. Mudharabah mutiyaqah adalah sistem mudharabah yang memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk menjalankan usahanya tanpa batasan apapun. 2. Mudharabah muqayyadah adalah sistem mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha apapun yang dijalankan, tempat pemasukan maupun target konsumennya. Yang terakhir adalah mudharabah mustarokah adalah sistem mudharabah di mana pihak pengelola dana menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. 3. Penyaluran dana. Jual beli. Skemanya adalah jual beli dengan skema murabahah, jual beli dengan skema salam, dan jual beli dengan skema istihna. 2. Investasi. Skemanya adalah mudharabah dan musyarakah. 3. Sewa menyewa. Skemanya adalah ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. 4. Jenis jasa penyaluran.
1. Wakalah adalah serah terima dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. 2. Hawalah adalah transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang ke seseorang kepada orang lain yang menanggungnya. 3. Kafalah adalah pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, di mana pihak pertama bertanggung jawab kembali atas pembayaran suatu barang yang menjadi pihak kedua. Yang terakhir adalah ran, adalah menahan aset nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. Yang terakhir adalah hikmah dan manfaat bank syariah, adalah yaitu 1. Menghindarkan diri dari bunga bank yang menjadi riba. 2. Memberikan batas nominal saldo tabungan yang rendah. Dan yang terakhir adalah dana nasabah dipergunakan sesuai syariat Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Salmanan, nomor 21, kelas 10. Saya akan membacakan tentang koperasi syariah. Pengertiannya yaitu koperasi berasal dari bahasa Inggris, diambil dari kata corporation yang memiliki arti kerja sama. Sementara istilah koperasi merupakan suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan biaya yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Dalam praktiknya, koperasi syariah di Indonesia sering dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Disebutkan bahwa koperasi jasa keuangan syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi atau syariah. Landasan dasar koperasi syariah. Landasan dasar dibolehkannya koperasi dalam pandangan syariah adalah karena adanya asas ta'awuniyah atau nilai-nilai tolong-menolong yang terdapat dalam koperasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Hadis tersebut dapat dipahami lebih jauh atau luas, yaitu umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah atau miskin dengan cara berkooperasi, dan menolong orang-orang kaya jangan sampai menghisap darah orang-orang miskin seperti dengan cara mempermainkan harga, menimbun barang, menggunakan uang, dan cara yang lain. Yang ketiga, ketentuan umum koperasi jasa keuangan syariah. Adapun beberapa ketentuan dari praktik koperasi jasa syariah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 91 tahun 2004. Yang pertama, jenis kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah meliputi pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Yang kedua, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota dalam anggota koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan menerima pembiayaan itu. Yang ketiga yaitu pembiayaan dalam koperasi jasa keuangan syariah dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan mudrabah dan pembiayaan musyarakah. Yang keempat, pembiayaan mudrabah adalah akad kerja sama permodalan usaha di mana koperasi sebagai pemilik modal sahibul menyetorkan modalnya kepada anggota dalam anggota koperasi lain dan anggota sebagai pengusaha mudrabah. Yang kelima, pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama. Yang kelima, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota dalam anggota koperasi lain atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan atau tabungan dan berjangka. Yang kelima, dilihat dari bentuk akadnya. Simpanan secara umum dibedakan menjadi dua hal, yaitu simpanan wadiah yat amanah, simpanan mudrabah al-mutlaqah, dan simpanan mudrabah berjangka. Yang keenam, simpanan wadiah yat damanah adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah titipan tetapi dengan seizin penyimpanan dapat digunakan oleh KJKS atau UJKS untuk kegiatan operasional koperasi. Yang ketujuh, simpanan mudrabah al-mutlaqah adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudrabah al-mutlaqah yang diberlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi dalam anggota koperasi lain-lain dan anggotanya secara profesional. Yang terakhir, simpanan mudrabah berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudrabah al-mutlaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
menurut perjanjian antara Budiman dan koperasi yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tauhid bin Rizky, nomor urut 32. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dengan tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Nusantara. Yang keenam ada Datuk Tunggang Parangan. Beliau bernama asli Habib Hasim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya, berasal dari Minangkabau dan berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama Datuk Ri Bandang pada tahun 1525 sampai 1589, dan kemudian beliau meninggal dan dimakamkan di Kutai Lama, Kalimantan Timur. Yang ketujuh ada Sultan Zainal Abidin. Beliau menimba ilmu di Jawa Timur di Sunan Giri pada tahun 1494 Masehi. Kemudian beliau berdakwah di wilayah Maluku bersama ulama Tahu Bahanul. Sultan Zainal Abidin mendirikan banyak pesantren di sana. Beliau juga mendirikan Babatu Akhirat dan Jolibe di Cerati. Yang ke-8 ada Hamzah Fansuri, ulama kelahiran abad ke-16 di Barus atau Pancor, Sumatera Utara. Beliau memiliki karya besar seperti Asrarul Arifin fi Bayani Ilmis Suluk wat Tauhid yang membahas masalah ilmu tauhid dan tirakat. Kitab Sa'arabul Asikin membicarakan masalah tarikat, syariat, hakikat, dan makrifat. Kitab Al-Muntahi membicarakan masalah tasawuf. Beliau juga seorang pujangga atau penyair terkenal. Beliau dikenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Namun, pandangan Fansuri dianggap sesat oleh Nuruddin Ar-Raniri, yang kemudian ia berusaha menghapus karya serta namanya di Aceh. Tapi sekarang banyak karya Hamzah Fansuri yang telah dikukuhkan dan diterbitkan kembali, seperti Syair Perahu, Burung Pingai, dan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-9 ada Muhammad Halil bin Abdul Latif atau yang sering dikenal Halil Bangkalan. Beliau lahir pada tahun 27 Januari 1820 di Desa Lagundi, Kecamatan Ujung Piring, Bangkalan. Ayah beliau bernama Kiai Haji Abdul Latif, memiliki garis keturunan Gunung Jati. Beliau mempelajari ilmu fikih dan nahwu sehingga beliau bisa menghafalkan 102 bait Nadham Alfiyah Ibnu Malik. Setelah membaca Al-Quran metode qiraat sab'ah, beliau berguru ke Tuan Guru Dawuh atau Bujuk Dawuh dan Tuan Guru Agung atau Bujuk Agung. Beliau juga berpersalinan di Pulau Jawa dan Madura. Kemudian beliau menikah pada usia 24 tahun dengan Nyai Asik Putri dari Lodra Putih. Beliau menikah untuk kedua kalinya dengan Nyai Misi dan dikaruniai satu anak perempuan bernama Asma. Selama menuntut ilmu, beliau memiliki kebiasaan istimewa, yakni menggunakan bajunya sebagai kertas untuk menulis pelajaran-pelajaran yang didapatkan dari guru-gurunya. Sehingga beliau tidak akan mencuci bajunya terlebih dahulu ketika beliau belum menghafal atau belum menguasai materi yang diberikan oleh guru-gurunya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebar agama Islam. 1. Sultan Malik As-Saleh. Malik As-Saleh memimpin Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi. Saat itu Samudra Pasai sangat berkembang. Ia berkuasa selama 29 tahun. Beliau dikenal dengan Maurah Silo. Beliau digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir 1292-1326. Dua Sultan Ahmad, beliau bergelar Sultan Malik At-Tahir II saat menjadi Sultan di Samudra Pasai. Saat beliau memerintah, beliau dikunjungi oleh Ibnu Battuta. 3. Sultan Alauddin Riayat Syah. Beliau merupakan seorang tokoh peletak dasar-dasar kejayaan kerajaan Aceh Utsmani. Sultan Alauddin Riayat Syah menyebarkan Islam di wilayah Aceh. Ia mengundang para ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan hingga agama Islam berhasil disebarluaskan sampai ke Minangkabau dan Indrapura. 4. Wali Songo merupakan penyebar agama Islam di wilayah Jawa dengan menggunakan saluran pernikahan, perdagangan, kebudayaan, kesenian, hingga politik. Berikut nama Wali Songo. 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Maulana Magdu Ibrahim Sunan Bonang. Raden Paku Sunan Giri. Syafiruddin Sunan Derajat. Raden Mas Yahid Sunan Kalijaga. Jafar Sadiq Sunan Kudus. Raden Umar Said Sunan Muria.
Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. 5. Sultan Alauddin. Beliau bernama asli Imangarangi Daeng Mah Rabia. Beliau menjadi Raja Goa pada usia 7 tahun, penyebar Islam di Sulawesi Selatan. Beliau berhasil mengislamkan kerajaan Wajo, Sapeng, dan Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firzal Nugroho, presensi 14, akan menerangkan atau menjelaskan mengenai masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teorinya terlebih dahulu. Masuknya agama Islam di Indonesia, terdapat beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Berikut beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat oleh Profesor Dr. Cisnok Gurgrons. Menyampaikan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Samudra Pasai merupakan salah satu daerah pertama di Indonesia yang mendapat pengaruh Islam pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua adalah teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi berdasarkan berita Tiongkok dinasti Tang. Ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275, artinya bukan awal masuknya Islam tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Yang ketiga adalah teori Persia oleh Profesor Dr. Husain Jajadiningrat, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Hal ini dilihat dari sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Yang terakhir adalah teori Tiongkok oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Slamet Muljana mengatakan bahwa Sultan Demak dan Wali Songo merupakan keturunan Tiongkok. Pendapat tersebut didasarkan pada kronik Lenteng Sampokong. Akan tetapi kita harus tahu bahwa dalam budaya Tiongkok, semua penulisan sejarah yang terkait dengan nama tempat dan nama orang yang bukan dari negeri Tiongkok juga ditulis dengan bahasa mereka. Dengan demikian, ada kemungkinan jika nama-nama Raja Majapahit juga ditulis dengan bahasa Tiongkok dalam kronik Kelenteng Sampokong Semarang. Oke, selanjutnya adalah perkembangan kesultanan di Indonesia. Perkembangan kesultanan kerajaan di Indonesia, penyebaran di Indonesia tidak terlepas dari peran kerajaan Islam yang berkembang pada abad ke-13 sampai abad ke-18. Kerajaan Islam yang berdiri dan berkembang berdasarkan lokasi pusat pemerintahan seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam yang pertama yang berdiri pada masa perkembangan Islam adalah Kerajaan Perlak. Selanjutnya berdiri kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dibuktikan dengan adanya tulisan Ibnu Battuta di mana ia mengunjungi istana Sultan Malik Az-Zahir. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Para raja atau sultan memeluk Islam untuk mempertahankan kekuasaannya, sebab rakyat lebih dahulu memeluk Islam. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong masuk Islam, sebab syarat masuk Islam mudah dan tidak mengenal sistem kasta. Selain kerajaan Perlak dan Samudra Pasai, berkembang pula kerajaan atau kesultanan lain, di antaranya Kerajaan Demak, Mataram Islam, Ternate, Cirebon, dan sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai keteladanan para penyebar ajaran Islam di Indonesia. Untuk materi mengenai tokoh penyebar ajaran Islam akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Tio Ibrahim Rizky. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Keteladanan yang dapat diambil dari perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah pemurnian ajaran Islam. Hendaknya terus berjalan, dakwah Islamiyah kepada umat Islam tetap perlu dilakukan. Tujuannya agar mereka selalu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian halnya jika dalam pengamalan agama mereka terjadi kekeliruan karena pengetahuannya terbatas atau kebiasaan yang salah, harus kita luruskan. Yang kedua, belajar secara sungguh-sungguh dan tidak pantang menyerah.
menyebarkan Islam bukan hal yang mudah, sebab juga terjadi penolakan dari orang-orang tertentu. Akan tetapi, para ulama tidak takut dengan berbagai tantangan dan menyelesaikannya secara tepat. Selain itu, para ulama juga bersungguh-sungguh dalam belajar Islam agar dapat menyampaikan ajaran Islam dengan benar. Yang ketiga, bersikap baik dalam perkataan dan perilaku, jujur dan suka menolong, tidak membeda-bedakan. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Para ulama bukan hanya menyebarkan Islam dengan pengajaran, tapi juga dengan menunjukkan akhlak sehari-hari yang jujur, suka menolong, dan toleran. Yang terakhir adalah kewajiban untuk menyampaikan dakwah. Dalam Islam, setiap individu diwajibkan untuk berdakwah. Dakwah yang dimaksudkan bukan sekedar mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban agamanya, akan tetapi juga mengajak untuk berbuat kebajikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.